Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dengan aku ya di channel ini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada video kali ini aku masih lanjutkan pembahasan kita masalah PDAM ya, masalah stroke sama masalah meteran air. Di video part satunya kemarin aku sudah bahas ya, sebagian pembacaan stroke sama pembacaan meteran air. Di video ini aku akan membahas perhitungan ya, dan membahas golongan ya, golongan tarif ya, dan beberapa pembahasan kendala di pelanggan ya. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita mulai ya. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, dan jangan lupa di like, komen, and dibagikan ke lain jika video ini bermanfaat ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Di sini aku ada tabel lagi ya. Ini tabel dari VDAM. Nah, dari tabel ini ada beberapa kelompok ya. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 ya. Nah, di sini juga harga per kubiknya berbeda-beda ya per kelompok. Nah, kita contohkan saja yang ini ya. Yang kelompok 2 ini non niaga ya. Nah, biasanya rata-rata kalau rumah yang pakai yang kelompok non niaga ya, tergantung pilihan aja lagi ya. Kadang ada yang kelompok rumah tangga A1, A2, A3 ya. Biasanya sih rata-rata A2 ya, kelompok rumah permanennya. Nah, teman-teman bisa ini ya, bisa dicek saja. Di sini ada tabelnya. Bisa teman-teman cek punya teman-teman itu bagian kelompok yang mana ya. Jadi bisa tahu harga per kubiknya. Jadi bisa ngitung ya. Dan ini harga per kubiknya ya teman-teman ya. Perhitungannya itu berbeda-beda tiap per 10 ya teman-teman ya. Nah, ini ada ada perbedaannya ya. Jadi di sini ada 3 kolom ya, dan berbeda-beda harga per kubiknya ya. Jadi aku contohkan nih, misalkan kita ambil contoh rumah tangga A2 ya, bagian kelompok 2 non niaga, rumah tangga A2. Di sini per 0 sampai 10 kubiknya, per 10 kubiknya pertama itu 2400 ya per kubiknya ya. Terus 11 sampai 20-nya per kubiknya itu 3100. Lebih dari 20 itu per kubiknya 4500 ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman ya Pak. Teman-teman bisa cek yang lainnya, teman-teman itu kelompok yang mana ya dari 5 kelompok ini ya. Yang jelas rata-rata biasanya di kelompok A2 ya. Tapi nggak tahu juga sih rumah teman-teman itu yang seperti apa. Biasanya kalau yang sederhana saja mungkin A2 atau A1 ya. Jika mau bertanya bisa ya, ditulis saja di kolom komentarnya. Oke teman-teman, sebelum aku lanjutkan ke bagian perhitungan ya teman-teman ya, menghitung berdasarkan jumlah kubik dan berdasarkan golongan tadi ya teman-teman ya. Sebelumnya aku pengen jelaskan dulu nih teman-teman, jelaskan dulu bagaimana sih tagihan air itu keluar gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman seperti ini ya teman-teman. Misalkan kita pakai air di bulan Februari ya teman-teman ya. Kita pakai air di bulan Februari ya. Nanti kita akan bayar itu tanggal 1 April ya. Tagihannya itu keluar tanggal 1 April ya. Tanggal 1 April temponya sampai tanggal 20 ya teman-teman ya. Lebih dari 20 itu nanti kena denda ya, tanggal 21 ke atas ya, kena denda 5.000 per bulan. Nah, begitu ya teman-teman ya. Misalkan kita pakai bulan Maret, air kita pakai bulan Maret, nanti tagihannya keluar tanggal 1 Mei ya teman-teman. Jadi diselisihkan 1 bulan ya teman-teman. Kalau mungkin berbeda atau misalkan ada yang nonton dari pihak PDAM yang nonton video aku, apakah benar atau salah bisa tulis di kolom komentar ya. Tapi itu berdasarkan apa yang aku data ya selama ini ya, aku cek ya, dan seperti itu ya teman-teman ya. Sebenarnya ini penting kalian tahu ya teman-teman. Masalahnya ini nanti berdampak kepada yang ini loh, berdampak kepada rumah-rumah yang kontrakan ya teman-teman, yang sifatnya per bulan itu dibagi rata ya. Nanti ada yang ngeluh kok banyak, kok sedikit Pak. Padahal orangnya nggak ada, katanya orangnya keluar gitu, kok masih banyak ya teman-teman ya. Dan satu hal lagi ya teman-teman, sebenarnya pemakaian air misalkan kita pakai di bulan Maret ya teman-teman, nggak mesti juga itu tanggal 1 kita pakai sampai tanggal 31 kita akhir. Nggak mesti juga seperti itu ya. Kadang pihak PDAM itu mengeceknya lebih dari tanggal itu ya. Misalkan kita pakai bulan Maret nih, nah itu pengeceknya nanti bisa aja terakhir dia ngecek tuh atau pihak PDAM mengecek terakhir itu bisa aja tanggal 5 ya.
Soalnya asumsiku seperti itu ya. Soalnya di tempat aku berdasarkan aku mengecek asumsiku sekitar tanggal 5 ya. Segi kadang tanggal 4, tanggal 5, misalkan turun sedikit atau maju sedikit ya. Kadang tuh seperti itu ya. Enggak mesti juga ini ya. Bulan Maret nih kita pakai air tanggal 1 sampai tanggal 31. Tanggal 31 pihak PDAM mengecek ke tempat kita untuk pendataan akhir pakaian ya. Enggak mesti ya. Bisa juga lewat ya. Seperti itu ya teman-teman. Dan kenapa aku masih berasumsi? Karena aku nggak pernah ya lihat petugas PDAM tuh ngecek ya. Selama ini selalu berselisih ya, jadi nggak pernah ketemu ya, jadi nggak tahu pastinya tanggal berapa, cuman aku pastikan berasumsi tanggal sekitar tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 tuh berdasarkan aku ngecek kilometer ya, mendekati tanggal itu ya. Kadang tuh aku ngefoto tanggal, aku ngecek sama ngefoto akhir pemakaian akhir PDAM ya dari pendataan ya, jadi kurang lebih tanggal segitulah aku kira-kira ya. Mungkin karena ini ya teman-teman, kan pihak PDAM-nya juga manual ngecek ya, jadi nggak selesai satu hari ya, mungkin tiap tempat berbeda-beda, ada mungkin pas tanggal 31 gitu ya, akhir bulan gitu ya, atau misalkan tanggal 1 atau tanggal 2 mungkin berbeda-beda tiap tempat ya. Yang jelas tagihannya itu selisih 1 bulan ya, kita bayar setelah kita pemakaian air ya, seperti aku yang sudah jelaskan di awal tadi ya. Kita pakai bulan Februari, nanti kita bayar di tanggal 1 April ya, begitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke perhitungan. Ini udah aku siapkan, ini struknya ya, ini contoh struk, nanti kita akan hitung, kita akan bahas ya, kita sama-sama belajar. Oke, kita lanjut ya. Dalam struk ini kita cek dulu ya, golongannya kita masukin, kita geser ke samping dulu ya layarnya. Golongan sini K2A2 ya, berarti rumah tangga A2. Ini dia golongannya, sini sudah ada ya. Oke. Untuk pemakaian airnya 18 kubik ya, dan ini masih di bawah 20. Golongan tarifnya itu golongan rumah tangga A2 ya. Jadi kita pecah-pecah dulu ya. Untuk 0 sampai 10 kubik pertamanya itu ada total 10 kubik. Dan untuk 11 sampai 20-nya itu 8 kubik ya. Nah, ini totalnya 18 kubik ya. Nah teman-teman, kalau misalkan pemakaian airnya cuma 12 kubik ya, contoh ya, nah itu 0 sampai 10 nya itu 10 kubik, sedangkan 11 sampai 20 nya itu 2 kubik ya teman-teman, jadi total 12 ya teman-teman. Begitu ya cara pemecahannya ya. Oke, kita lanjut yang 18 kubik ya teman-teman. Jadi setelah ini untuk golongan tarifnya ini kan rumah tangga A2 ya, jadi untuk rumah tangga A2 untuk 0 sampai 10 nya itu 2400 ya teman-teman. Jadi kita akan langsung kali saja 10 dikali 2400 ya, jadi jumlahnya 24.000 ya. Untuk 11 sampai 20 nya itu 3100 ya teman-teman. Jadi kita langsung kali saja 8 kali 3100, jumlahnya 24.800 ya teman-teman. Jadi total semuanya 48.800 ya teman-teman. Untuk biaya beban 7.000, jadi totalnya semua 55.800 ya teman-teman. Nah, dimana dapat biaya beban 7.000 sudah aku bahas ya di video part 1 ya. Nah teman-teman, sesuai ya, harganya sama yang di struk di samping sebelah kiri. Jadi seperti itu ya teman-teman caranya untuk menghitung. Untuk selanjutnya ini aku akan hitung lagi, coba lagi bahas yang struk yang lain. Oke, ini ada struk lagi. Di sini struknya golongannya K3 NK, kelompok 3 niaga kecil. Oke, kita cek di tabel kita cek yang ini ya, bagian kelompok 3 ya. Ini biasanya ini struk yang aku kasih lihat ini struknya rumah kosan ya, rumah kontrakan ya. Ini bagian kelompok 3, ini dia bagian-bagian per kubiknya. Oke, kita langsung hitung ya. Pemakaian airnya 72 kubik ya, sedangkan golongannya ini golongan kelompok 3 ya, niaga kecil. Oke, lanjut kita pecah-pecah dulu ya. Untuk 0 sampai 10 nya di sini ada 10 ya. Untuk 11 sampai 20 nya di sini ada 10 juga. Untuk lebih dari 20 nya itu ada 52 ya. Jadi total semuanya itu ada 72 kubik ya. Semoga teman-teman udah paham ya untuk cara pemecahannya itu ya, yang 0, 10, 11, 20 dan lebih dari 20 ya. Kita lanjut penentuan harga per kubiknya ya. Untuk kelompok 3 niaga kecil, untuk 0 sampai 10 itu harga per kubiknya 4.800 ya.
Jadi kita langsung kalikan saja. 10 dikali 4.800 jadi 48.000 ya. Oke, lanjut ke yang bagian 11 sampai 20-nya. Itu per kubiknya 5.500 ya. Oke, kita langsung kalikan saja. 10 dikali 5.500 itu jumlahnya 55.000 ya. Dan yang lebih dari 20 itu per kubiknya 6.200 ya. Di sini ada 52, langsung kita kalikan saja 6.200, total jumlahnya 322.400 ya. Jadi total semuanya 425.400 ya. Ditambah biaya beban. Jadi total semuanya tagihan PDAM 432.400 ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini sama ya sama struk yang di samping sebelah kiri. Jadi seperti itu cara menghitungnya. Teman-teman, aku akan bahas satu stroke lagi ya. Ini khusus pemakaian 0 sampai 10 saja ya. 0 sampai 10 saja. Oke teman-teman, kita langsung coba hitung. Pemakaian 2 kubik, golongan tarifnya rumah tangga A2 ya. Nah teman-teman, untuk pemakaian 2 kubik atau misalkan pemakaiannya 0 sampai 10 kubik itu dikenakan beban 10 kubik ya. Mau teman-teman tuh pakai 2 kubik aja, 3 kubik aja, sampai 10 kubik ya. Itu tetap dikenakan beban 10 kubik ya. Jadi ini kan nih pemakaian cuma 2 kubik, jadi tetap dikenakan tarif 10 kubik ya. Jadi langsung kita kalikan saja 10 kubik dikalikan 2.400 itu per kubiknya kalau rumah tangga 2. Jadi totalnya 24.000 ditambahkan beban 7.000. Jadi total semuanya 31.000 ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya cara perhitungannya. Aku sudah kasih 3 referensi, semoga dapat dipahami ya, dapat dimengerti bagi kalian semua yang ingin tahu ya perhitungan tarif PDAM itu seperti apa. Mohon maaf teman-teman ya jika video ini masih kurang atau masih banyak kekeliruan. Jika kalian yang lebih mengerti bisa dicek ya, bisa ditulis di kolom komentar. Aku nanti bisa koreksi lagi jika ada kesalahan dalam video ini. Mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih juga kepada PDAM yang sangat membantu untuk pengairan di tanah bumbu ya. Semoga lancar terus ya untuk PDAM. Untuk video pembahasan permasalahan ya di PDAM, terutama kayak tagihan yang tiba-tiba besar ya, kita coba bikin nanti lagi ya di part 3 ya. Soalnya dalam video ini udah 10 menit lebih, ini udah berapa menit nih, 13 menitan ya. Aku cukupkan sekian dulu untuk video kali ini, lanjut part 3 ya nanti ya. Terima kasih teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa ya dibagikan ke yang lain, dan jangan lupa ya like-nya, komennya, dan subscribe-nya. Jangan lupa dukung terus channel aku ya. Aku doakan kalian semua semoga sehat-sehat selalu, dimurahkan rezekinya, diberikan kesehatan, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.